جميع المشايخ مشايخنا في المذكورين في هذا الكتاب المسمى بهؤلاء مشايخنا شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi ta'allumihim. Bab pertama tentang bagaimana belajarnya guru-guru kita, ulama-ulama dulu, masyayikh dulu, kiai-kiai dulu. Bagaimana cara belajarnya, berapa tahun mondoknya, terus modelnya kayak apa. I'lamu oning sampeyan kapi bi anna haula'il masyayikha laban saungkuna kadisapan berempan guru alladzina rupana orang banyak kanu se bede pasera alladzina warasatal anbiya'i paneka pan berempan pewaris nabi. Ingat guru-guru kita adalah termasuk pewaris nabi karena mereka kategori ulama. Wa qadit tantuha ben ongko jelas anna lahum ponapa saungkuna paneka kandi masyayikh sanadan beda sanad ilmiyan sebangsa ilmu. Diyakini guru-guru kita itu punya sanad yang sanadnya, sanad itu transmisi yang menyambungkan dari channel paling bawah sampai paling atas, dari cabang sampai pusat, yaitu nyambung kepada Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tasilu sedati sambung bonapa sanatan ilmiyan ilal masyayikhi depan berempan guru arusakhoi se mantep ilmunya, se mancep. Rasikhun itu ulama yang mantap ilmunya, pikir dan dzikir itu seiring. Yang mancap ilmunya di dalam hati, fil ilmi dalam ilmu. Alladzina aneka alladzina yatasilu ilal masyayikh fil ulama. Pasera orang banyak kanu sebeda sanaduhum bonapa sanatu alladina yatasilu paneka sambung bonapa sanaduhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kita, guru-guru kita itu tidak langsung ngambil dari Al-Qur'an, belajar ke Al-Qur'an. Bukan bahasanya orang sekarang yang kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Kita tidak usah pakai bahasa kembali Quran, kembali ke hadis atau sunnah, tidak usah. Karena kita sudah berada di dalam Al-Quran dan di dalam as-sunnah gitu loh. Bagaimana caranya menggali Al-Quran dan as-sunnah? Lewat para kiai atau ulama, lewat guru-gurunya. Kiai Abdullah, lewat gurunya, salah satunya adalah Kiai Haji Abi Suja. Kiai Abi Suja memahami Quran dan hadis melewati gurunya, yaitu namanya Syekhuna Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif Banggalan. Syekhuna Khalil lewat gurunya Syekh Mahfud Tarmasi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi sambung sampai Abu Bakar As-Sato yang mengarang kitab apa namanya Fathul Mu'in atau Yanatul Talibin. Terus juga yang nulis Nasaihul Ibad termasuk itu. Jadi sambung-sambung, mereka sambung terus akhirnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Dan itu harus yakin, kamu harus yakin. Dan itu menjadi penting. Jadi penting. Mondok nyari ilmu agama yang penting itu sanadnya, jangan programnya. Jadi begini, saya beritahu kamu.
Kali ini saya beritahu, tidak saya beritai. Saya beritahu bahwa mondok itu nyari ilmu agama jangan lihat brosur. Jangan lihat brosur ya pendidikan sistem pendidikan pondoknya fasilitasnya begini-begini. Enggak. Tapi ingatlah dawuhnya Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Syekh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah, dalam kitab Arba'ina Hadisan tata'allaqu bima badi'i jam'iyyatin Nahdlatul Ulama, hadis nomor 32 dan hadis nomor 33. Isinya hadis apa? Bahwa umatku itu Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, umatku itu mazalu fi khairin. Umatku itu akan selalu berada pada kebaikan selama mereka madama akhadu al ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmunya itu dari pembesar-pembesar ulama. Artinya apa? Pembesar-pembesar ulama itu, pembesar ulama ini yang punya sanad, yang punya guru, gurunya sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting adalah sanad, bukan pondok-pondok yang modern seperti di luar-luar itu. Pondok modern, mohon maaf, ada pondok namanya Al-Izzah di Batu itu fasilitasnya luar biasa. Pokok pondok itu selama sanadnya, gurunya jelas, lihat pengasuhnya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Itu hadis nomor 33 yang ditulis Mbah Hasyim dalam kitab Arba'ina Hadisan tata'allaqu bima badi'i jam'iyyatin Nahdlatul Ulama. Itu fanduru aman ta'khuduna dinan. Angen-angen kamu ngambil ilmu dari mana? Dari siapa? Bukan dari brosur apa, bukan dari model pondoknya apa. Yang penting pengasuhnya, kiainya. Kalau kiainya jelas, sanad ilmunya nyambung, guru-gurunya jelas, terus sampai ya Rasulullah, mondoklah di situ sudah. Meskipun ngakana perak tahu tempe. Tedung ini. Satu kamar bisa 40, yang kapasitas kamarnya 5 kali 6 umpamanya bisa 30, 20. Nginumnya cukup langsung dari sumber mata air yang jernih. Pet langsung, selangnya cukup panjang ya. Dan terus. Li'anal isnada, karena seungguna sandaran atau sanad indahum mungguna al-masyayikh ar-rusakha minal muhimmati, baneka termasuk berempat perkara sangat penting, al-matlubati se'esupri. Penting, sanad itu penting. Sanad itu penting. Lebih-lebih Al-Quran dan hadis. Ngaji Al-Quran dari gurumu siapa, qiraatnya, bacaannya, terus. Hadis juga begitu, sanadnya dari mana dan seterusnya. Bisa sanad itu amah, umum, bisa sorokan langsung. Bisa guru yang baca atau murid yang baca, guru yang nyimak, model sorokan. Begitu. Wa kulluhum dinding sedejana al-masyayikh ar-rusakha harisu paneka apa itu? Sangat terong. Harisu sangat terong. Kalau orang Jawa lubo itu sangat ingin sekali. Rakus dalam kebaikan. Harisu paneka rakus atau sangat terong pasera kulluhum atau masyayikh rusakha terhadap apa? Ala talabil ulumi atas nyoprepan berempan ilmu. Tidak satu ilmu tapi beberapa ilmu. Pada sisi lain wa yu'thiruna dan mengutamakan memprioritaskan yu'thiruna itu pasera al-masyayikh rusakha al-ilma da ilmu
walau kanu senajan padha pasera masyayikh arusakha fi dhaiqi aishin paneke dalam compekna ekonomi atau kaudian. Meskipun dalam kondisi ekonomi sulit, melarat, susah, mereka himanya untuk mencari ilmu ndak nyurut. Nah, orang sekarang ndak, malah oleh PKH sekolahnya malas. Nyari PKH. Datang ke sekolahan, napa? Sampeyan terus minta surat keterangan. Oh, terus si PHK keluar gitu. Engki, PHK apa PKH? Napa ki? PKH apa PHK? Lah itulah. Sudah banyak. Sekarang sudah ada apa? PKH, PIP. Nanti kalau kuliah ada KIP. Tapi himanya kurang anak sekarang. Cita-citanya kurang. Gregetnya kurang. Dulu ndak punya modal, ndak punya sanggup belajar. Cek terona ajar tero alim, tero ngerti agama. Belajar kemana-mana begitu. Nanti kamu tahu bagaimana susahnya mereka. Wa ami asirin bentahun se melarat, tahun-tahun yang sangat sulit karena mereka hidup pada zaman siapa? Penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Portugis. Bayangkan Belanda berapa tahun? 350 tahun. Ditambah Jepang. Mari Jepang, Belanda pensekutu boleh sama Inggris. Tambah susah. Kek buru merdeka, tambah PKI 65. Macam-macam. Tapi tak nyorot untuk belajar ilmu. Sekarang sudah terak, gampang. Di mana-mana bodo ayam geprek, gampang. Ngakan nyaman, lambat ngakan susah. Tanak didik. Tapi himanya luar biasa. Mestinya kamu sekarang, kita sekarang himanya yang tinggi. Cok perak pasiolog panggilan tanda tangan BIP nyandur tapi. Sewaktu nak ajar tak ada orang sekali. Orang itu bolos hadir 7 ekor. Tidak bisa. Ini dengarkan. Nanti ini buat ibrah, teladan kamu. Mereka dalam ekonomi sulit, tahun-tahun yang sulit, ekonomi yang cukup susah. Makan itu, sabreng itu bisa satu, ini bisa buat 1 hari, bagi-bagi. Gitu loh. Wahum dening masyayikh rusakha yujalisuna paneka ngancai tojuk maksudnya bersama di dalam satu majelis. Pasera masyayikh rusakha inda syekhihim mungkuna guruna al masyayikh rusakha atau alladina tadi sama. Li talabil ulumi kangkui nyopre pan perempan ilmu fi zamanin ing dalam masa tawilin silanceng yang lama waktunya. Mereka mondoknya lama-lama. Nanti kamu tahu. La yang khusus tak kurang pun apa zamanin tawilin an isyrina sanatan dari 20 tahun minimal 20 tahun. Lulus SMP mulai. Lulus SMA mulai. Bangkon matali tak betah sekejap. Mereka bilang la yang khusus an isrina saatan wahum. Ini sering tak hafalkan. Wahum yujalisuna inda syekhihim li talabil ilmi fi zamanin tawilin la yang khusus an isrina sanatan. Tidak kurang dari 20 tahun, berarti minimal 20 tahun. 20 tahun. Pamateng di sini pamateng. Sini lulus tambah boleh. Sido kiri kurang tambah boleh. Sarang kurang tambah boleh. Kajen, Gerobokan, Kendal, Jepara. Banyak. Pondok-pondok besar yang tempat 6 masyayikh ini nanti diceritakan di sini. Pondok-pondok mana? Sido kiri, Lirboyo, Bangkalan, Tegal Rejo, Wazaitun.
Az-Zaitun itu pondok yang tidak jelas, meskipun bagus tidak jelas. Jangan, pengasuhnya tidak jelas. Faminhum, maka paneka termasuk siapa? Masyayikh Rusakho. Di antara guru-guru kita itu man dining orang lam yatazawwad si kita pernah nikah pasiraman illa ba'da ayyablugu angin lestare depak pasiraman khamsina dek 50 sanatan tahunan. Ada sebagian guru kita itu masyayikh dulu, Masyayikh Sidokiri Lirboyo itu nikahnya umur 50. Sila lulus SMP sih keburu, lulus SMA keburu. Karena barokahnya itu Kiai Abdul Karim Lirboyo atau Kiai Manap, dengarkan. Kiai Abdul Karim Kiai Manap itu setelah mondok di beberapa tempat, mulai kemudian tapa 20 tahun di Alas Kediri, baru umur 50 nikah buka pondok, makanya pondoknya jadi besar. Tak keburu nikah, cek keburu. Main contoh begitu, cek keburu. Lam yatazawwad illa ba'daan ayyablugha khamsina sanatan. Tidak nikah kalau ndak umur 50. Saya punya guru juga namanya Kiai Ishaq almarhum al-Maghfurlah. Itu santrinya Mbah Hasim langsung. Santrinya Mbah Hasim. Orang Sidoarjo, nah di aslinya Prambon, dekat pabrik kertas Prambon. Saya pernah ke sana. Kebetulan ponakannya teman saya. Adik kelas saya di Tambak Beras. Itu didhawuhi Mbah Hasim, Ishaq ramut pondok, di pondok ngaji di pondok. Ramut santri. Dawuhnya dimentat-mentat. Ngeramut santri umur 60 70 ndak nikah, sekarang sudah wafat. Nengeneng ya pada naik pondok-pondok ke kamar-kamar Bintara itu. Tapi alim. Ngaji terus, ceramah ngaji tirakat. Ndak nikah. Para 70 akhirnya beliau wafat. Akhirnya dijadikan tokoh di sana. Jadi kalau di Teburung itu Kiai Ishaq ngerti semua. Jadi kalau ke warung-warung itu beliau gratis. Kasih gratis. Begitu. Cek kabeh, cek keburu. Cek keburu. Makanya tak usah. Fokus, apalagi Alfiyah Imrite fokus. Lah. Nanti kamu lihat Kiai Abdul Karim itu bagaimana? Lirboyo. Listighalihim, karena sibukna man itu ya masyayikh bil ilmi, laban ilmu. Sibuk ngapalagi Alfiyah, Imriti, Jurumiyah, Juman, Jawahirul Magnun, macam-macam dihafalkan. Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Terakhir mondebak 50 buru Fathul Hijab. Wa minhum, maneka termasuk masyayikh man dining orang tazawwaja sikabin basiraman fi waktu syababi, dalam waktu mudonaman. Lakinnahu, ada yang nikah usia muda, tetapi, nah ini tetapinya harus digarisbawahi. Lakinnahu, tetapi man mulaziman paneka netepi mulaziman itu selalu ala tolabil ulumi, atas nyopre ilmu. Nikah edina binina monduk boleh monduk pada saya ke Timur Tengah. Kita abini ke perak bakalan kibo demah yaitu yang mengganggu kamu dapat ilmu, yaitu HP, tunangan. Di apa namanya, di Nadoman Udadul Farid itu babatu fa'lam babatu fal ilmu jamalul mutaqi wa harisun min kulli mahturin yaqi wa jaizun wa zajirun wa nasihun wa majarul lil alamina rabbiku.
faqif alaihi warmi kulla qatiin anhu wa lazim darsahu wa roji'i. Itu daunnya gitu. Pingin oleh ilmu barokah, faqif alaihi, kudu ukuf. Ukuf itu sama dengan itikaf. Itikaf itu berarti tekun begini. Ukuf. Faqif alaihi. Faqif alaihi warmi kulla qatiin. Buanglah segala sesuatu yang memutus kamu mendapat ilmu agama dan ilmu yang manfaat barokah. Apa? HP, sepeda motor, tunangan. Tunangan itu buang dulu. Anggap setan itu, iblis. Itu mengganggu itu, iblis. Kalau ada nyambangi sini sama tunangan, tutup pintu kamarmu. Iblis datang. Iblis datang. Tulisi, iblis dilarang masuk. Siapa iblis itu? Dalam posisi santri adalah tunangan. HP jelas kamu di rumah ndak akan ngafalkan. Mulai saya keburu saya minta HP. Nomor 2 sepeda. Itu zaman kulla qatiin, semua yang memutus mendapat ilmu. Waqif alaihi warmi kulla qatin anhu walazim darzahu, kudu mulazamah ajar. Maka di sini tetap meskipun nikah ditinggal agar tidak jadi fitnah pas belajar. Nikah dulu, mari nikah sido kiri ke Arab lagi mon umur 50 mulai. Ya Abdul Karim buktinya, ya Abdul Karim itu buktinya begitu, umur 50 nikah langsung turunannya alim-alim semua. Alim-alim semua. Nanti tak kasih resep kan. Terus ba'da dzalika yang dalam lestarina kadisa mulaziman balkana balik pada ghairu wahidin basira laina situng orang minhum dari masyayikh yatruku paneka dina akibasara ghairu wahid zaujatahu binina wahid fi baitihi, ditinggal istrinya, dia belajar wa wahalitin ghairu wahid yatlubu paneka nyopri pasara ghairu wahid al uluma depan berempat ilmu ila kharijil biladi de luaran negara, Timur Tengah, Mesir, Arab, Saudi, Yaman. Habis nikah ditinggal lagi mulai oleh 10 tahun mondok Timur Tengah, tapi itu sudah keliling di Indonesia, keliling baru Timur Tengah lagi 10 tahun terus maut mana sinina ing dalam berempat tahun adidatan sebanyak kama kata dia Makkah wa hadrat maut bin hadrat maut wa ghairihima bin laina maka bin hadrat maut. Nah, tak bacakan satu lagi, ini tetap ini penting. Al-Hikayatul Ula, dinding cerita si pertama. Itu tadi ya. Harus mondok 20 tahun. Sini nih 7 tahun nanti ke Lirboyo. Coba keburu mulai di mondok. Nyari ilmu. Kuliah. Jangan alasan tidak punya biaya. Tidak ada. Dulu saja bisa. Apalagi sekarang ada PHK, ada KIP, macam-macam. Al-Hikayatul Ula, dinding cerita pertama fil hifzi in dalam ngreksa lil awqati depan berban waktu. Ada ulama kita yang begitu menjaga waktu agar tidak disia-siakan. Siapa? Karena beda lil syekhi kiai paneka kandi guru Kiai Abdul Karim Lirboyo saubun dinding apa namanya? Baju, kelambi, pakaian wahidun sesitung. Kelambina situng, perak situng waktu mondok. Waktu atau labil ulumi dalam waktu nan nyopripan berempan ilmu. Ki Abdul Karim itu kelambinya satu, sarung baju satu, bajunya satu sudah. Dicuci, ditunggu sambil ngapalkan Alfiyah. Lo itu pindah itu. Ini coba ceritanya. Ini bukan bohongan, ini memang cerita nyata. Amutir. Waktu talabil ulumin dalam waktu nyopre perempuan ilmu fi Bangkalan dalam Bangkalan ketika berguru kepada Syekhuna Muhammad Holil di Dembangan Bangkalan.
Fa idza ghusila nalikana basuh cuci. Kalau sekarang fa idza ghusila nalikana laundry. Kalau sekarang kan begitu. Kalau dulu kan wa idza ghusila nalikana celopake dalam sungai. Zalika saubu punapaka disa kelambi. Kelambinya yang satu ketika dicuci wa urida ben panasaki pampangaki apa namanya jemur. Jemur pun apa zalika saub li syamsida are intaldoro maka ngantos pasir Ki Abdul Karim al apa jifaf jim khafafa jim itu mestinya ya jifaf ada kering mustangkian apa mustangkian hale apa ya nunggu finnahri kante apa santai finnahri dalam benih sungai pinggir sungai aimakisan mustangkian itu aimakisan hale nengeneng fihi dalam nahar di pinggir sungai. Jadi nyucinya di pinggir sungai. Kalau di sini biasa mana? Agak tandur kan? Asta tandur itu. Sambil ngopi tapi kamu. Tetapi ketika sambil jemur itu, ketika jemur sambil duduk di pinggir sungai, apa yang di bawah? Nadham alfiyah. Wa yastaghilu ben sibuk basera Ki Abdul Karim huwa ing Ki Abdul Karim bi khifdi maldumati alfiyah ibn Malik laban ngapa lagi nadhaman alfiyah ibnu Malik. Hafal itu. Sekali jemur beliau hafal 50. Mungkin jemur lo 50. Kamu bajunya sekarang banyak. Terakhir, Kiai cerita yang kedua. Bagaimana ulama dulu menjaga waktu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Anna Syekho Kiai Jazuli ponapa saungkuna Syekh Kiai Jazuli Osman Peloso Kediri. Karena paneka pada pasera Kiai Jazuli syadidul khifti paneka banget ngereksana lil auqati tidak banyak-banyak waktu. Hatta anau sehingga saungkuna Kiai Jazuli yahfadu paneka apal atau ngapal lagi pasera Kiai Jazuli mandumata ukudul jumani dek nadoman ukudul juman balago itu tebel itu ala safinati atas kapal atau perahu indama yatabu nalikana mangkat pasera Kiai Jazuli ila makata menuju maka li ajli nusuki karena haji. Ketika berangkat haji dulu kan naik kapal laut. Setelah perjalanannya paling tidak 1 bulan. 1 bulan itu hafal ukudul juman sambil ngapal lagi. Balago. Ukudul juman yang di sini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam danihi fardudhu ilayya wa inda hajati ilayhi waladun sini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.